Nafa Indria Purba terbukti melanggar kode etik. Teradu 4 Eko Hendro Purnomo Esos terbukti melanggar kode etik DPR RI. Ya, kita hargai keputusan dari MKD dan saya menerima dan ya seperti yang tadi dilihat. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR baru saja menggelar sidang putusan dugaan pelanggaran kode etik atas 5 anggotanya yang kini dinonaktifkan pada Rabu kemarin. Adapun kelima anggota DPR nonaktif tersebut adalah Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah dari fraksi Partai Nasdem serta Adis Kadir dari fraksi Partai Golkar. Sedangkan 2 nama lainnya dari fraksi Partai Amanat Nasional, PAN, yakni Eko Hendro Purnomo atau lebih dikenal Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya. Dalam putusannya, Mahkamah Kehormatan Dewan menjatuhkan putusan jika Ahmad Sahroni, Nafa Urbah, dan Eko Patrio dinyatakan bersalah dalam dugaan pelanggaran kode etik. Bahkan petinggi dari Partai Nasdem, Sahroni, dinyatakan terbukti melanggar kode etik dan dijatuhi sanksi nonaktif dari DPR selama 6 bulan sejak putusan diambil. Sementara Nafa Urbah disanksi nonaktif selama 3 bulan dan Eko Patrio nonaktif 4 bulan. Nasib berbeda justru dialami Uya Kuya dan Adis Kadir yang dinyatakan tidak melanggar kode etik. Lantas apa kata Uya Kuya atas putusan MKD tersebut? Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SHM tidak memiliki niat untuk melecehkan siapapun atau menghina siapapun. Klarifikasi yang dilakukan terhadap 1 Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SHM sudah sangat tepat. Namun demikian terhadap 1 Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SHM harus diingatkan agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan keterangan kepada media. Apabila dimintai keterangan wawancara dadakan doorstop yang cenderung teknis dan agar terhadap 1 Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SHM menyiapkan bahan yang lengkap dan akurat. Nama baik terhadap 1 Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SHM harus dipulihkan dan demikian juga kedudukannya di DPR RI sebagai anggota DPR RI maupun sebagai wakil ketua DPR RI. Nafa Indria Urbah yang dipersoalkan para pengadu. Mahkamah berpendapat bahwa tidak terlihat niat terhadap 2 untuk menghina atau melecehkan siapapun. Respon publik yang marah pada terhadap 2 tidak mungkin terjadi apabila tidak ada penyebaran berita bohong tersebut di atas soal anggota DPR RI yang berjoget merayakan kenaikan gaji. Namun demikian, terhadap 2 Nafa Indria Urbah harus lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapatnya di muka umum. Harus lebih peka melihat situasi dan konteks kondisi sosial. Dengan ini, Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan dan mengadili sebagai berikut. 1. Menyatakan teradu 1 Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SHM tidak terbukti melanggar kode etik. 2. Meminta teradu 1 Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SHM untuk berhati-hati dalam menyampaikan informasi serta menjaga perilaku untuk kedepannya. 3. Menyatakan teradu 1 Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SHM diaktifkan sebagai anggota DPR RI terhitung sejak putusan ini dibacakan. Teradu 2 Nafa Indria Purba terbukti melanggar kode etik. 5. Meminta teradu 2 Nada Indria Purba untuk berhati-hati
dalam menyampaikan pendapat serta menjaga perilaku untuk dikedepankannya. Menyatakan teradu, Nafa Urba nonaktif selama 3 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan, yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Nasional Demokrat. Teradu 4, Eko Hendro Purnomo SOS, terbukti melanggar kode etik DPR RI. 10, menghukum teradu 4, Eko Hendro Purnomo SOS nonaktif selama 4 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan. Adis Kadir nyatakan tidak terbukti melanggar kode etik, namun MKD mendorong agar Adis Kadir lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi dan harus menjaga perilaku. Kemudian untuk anggota DPR RI Nafa Urba dinyatakan terbukti melanggar kode etik dan harus berhati-hati dalam menyampaikan pendapat dan menjaga perilaku. Nafa Urba juga diharuskan untuk peka terhadap kondisi sosial masyarakat saat ini. Kemudian juga terkait Surya Utama dinyatakan tidak terbukti melanggar kode etik. Kemudian untuk anggota DPR RI Eko Hendro Purnomo dinyatakan terbukti melanggar kode etik. Dan kemudian anggota DPR RI Ahmad Syaroni dinyatakan terbukti melanggar kode etik. Ahmad Syaroni dinyatakan terbukti melanggar kode etik dan direkomendasikan oleh MKD DPR RI untuk berhati-hati dalam menyampaikan pendapat dan memilih kata-kata yang tepat dalam menjawab pertanyaan dari wartawan. Selain itu, MKD DPR RI juga menegaskan bagi teradu yang masa penonaktifannya diperpanjang, MKD menegaskan teradu tidak mendapatkan hak keuangan. Putusan Mahkamah Kehormatan Dewan yang tidak memberhentikan 5 anggota DPR RI yang dianggap menjadi pemantik sekaligus biang kerok terjadinya aksi demonstrasi besar-besaran sepanjang akhir bulan Agustus kemarin mendapat kritikan keras dari peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Formapi. Dalam kritiknya, Lucius Karus mengingatkan kehendak rakyat yang sedari awal menginginkan kelima anggota DPR RI tidak hanya dinonaktifkan sementara, tetapi diberhentikan dari posisinya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Atas putusan MKD DPR RI itulah, Lucius Karus menduga sedari awal MKD tidak memberi kesempatan pada para ahli untuk merefleksikan pandangannya mengenai tindakan dan ucapan para anggota DPR RI yang dianggap menjatuhkan marwah lembaga DPR dan melukai perasaan rakyat. Lantas benarkah sidang kode etik digelar tidak untuk memberhentikan 5 anggota DPR yang dianggap bermasalah tetapi justru mengembalikan posisinya yang sempat dinonaktifkan? Ya, kelihatan sesuai prediksi sih ya. Beberapa hari lalu saat sidang menghadirkan saksi-saksi itu, saya sudah mengatakan bahwa nampaknya sidang MKD ini sekedar jadi instrumen atau alat untuk mengembalikan 5 anggota DPR nonaktif gitu ya. Dan itu kebetulan terjadi hari ini, semuanya kembali menjadi anggota DPR walaupun ada yang misalnya mendapatkan sanksi sampai 6 bulan nonaktif, ada yang 4 bulan, ada juga yang 3 bulan. Tapi kan hitungan nonaktifnya itu sejak mereka diputuskan nonaktif oleh partai politik, itu artinya sudah 2 bulan gitu ya, berjalan itu hukuman gitu. Sehingga misalnya untuk Eko itu tinggal sebulan lagi nonaktifnya, sehingga 1 bulan lagi dia bisa kembali aktif menjadi anggota DPR. Sementara Uya Kuya dan Adis Kadir itu dibebaskan dari semua tuduhan gitu ya, dan mereka kemudian dipulihkan namanya kembali menjadi anggota DPR. Saya kira sih keputusan MKD ini memang ya sudah dibayangkan sejak awal gitu, karena kita misalnya melihat bagaimana saksi-saksi yang dihadirkan pada hari Senin lalu itu datang langsung ditanyain oleh anggota MKD-nya tanpa kemudian diberikan waktu untuk terlebih dahulu misalnya menjelaskan posisi atau sikap dari saksi-saksi itu terhadap kasus dugaan pelanggaran etik yang sedang disidangkan oleh MKD. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan anggota MKD itu nampak tendensius ya. Nampak ingin mencari konfirmasi dari para saksi untuk membenarkan
kelima anggota DPR itu. Jadi ini semacam upaya rasionalisasi, upaya MKD mencari pembenaran gitu ya, untuk membela teman-teman gitu ya, agar kelima anggota DPR yang dinonaktifkan sebelumnya oleh partai politik itu kembali bisa menjabat sebagai anggota DPR, begitu. Ya saya kira karena MKD membangun narasi sejak awal itu bahwa kelima anggota DPR ini dan juga tiga yang akhirnya diputuskan melanggar kode etik itu hanya korban dari penyebaran berita hoax gitu ya, berita hoax yang muncul di media sosial yang kemudian berdampak pada kemarahan publik pada kelima anggota politiknya. Jadi MKD sama sekali tidak menyentuh persoalan apakah aksi ataupun pernyataan yang dilakukan oleh kelima anggota DPR itu dari sisi etikanya itu pantas atau tidak pantas. Kan mestinya bicara soal etika ini kan bicara soal apakah perkataan atau tindakan anggota DPR itu pantas atau tidak pantas. Saya cuma ingin mengingatkan bahwa yang diinginkan oleh publik di akhir Agustus sampai awal September itu adalah pemberhentian untuk kelima anggota DPR ini gitu ya. Saya juga tidak bisa atau tidak dalam posisi untuk kemudian menguji apakah mereka layak atau tidak untuk diberhentikan. Tapi faktanya partai politik kemudian mengikuti apa yang jadi tuntutan dari rakyat atau dari publik itu dengan menonaktifkan kelima anggota DPR itu. Itu artinya ada pengakuan dari partai politik bahwa ada pelanggaran etika yang dilakukan oleh kelima anggota DPR yang nonaktif itu gitu ya. Dan saya kira penonaktifan yang dilakukan oleh partai politik itu kan memang respon cepat saja untuk kemudian memastikan situasi situasi masyarakat itu kembali kondusif gitu. Setelah demo yang lumayan panas waktu itu. Jadi saya kira itu yang kemudian saya katakan gitu ya, hukuman pemberhentian itu yang seharusnya diberikan kepada kelima orang anggota DPR itu. Sementara itu, presenter Uya Kuya mengaku senang atas putusan Mahkamah Dewan Kehormatan yang menyatakan dirinya tidak melanggar kode etik dan nama baiknya dipulihkan. Putusan yang diterima Uya Kuya tentu saja berbeda dengan ketiga rekan lainnya seperti Eko Patrio, Nafa Urbah, dan Sahroni yang dinyatakan bersalah telah melanggar kode etik. Lantas apa kata Uya Kuya usai mendengar putusan Mahkamah Kehormatan Dewan? Akankah karir politik Uya Kuya kembali bersinar usai menjadi bulan-bulanan warga hingga rumahnya menjadi korban penjarahan? Ya, kita hargai keputusan dari MKD dan saya menerima dan ya seperti tadi dilihat. Aku nggak bisa komentarin yang lain, cuman ibaratnya kan kita menghargai dan MKD tentu saya sangat profesional sekali, sangat objektif dan apa yang diputuskan itu memang sesuai dengan bukti-bukti dan juga saksi ahli yang sudah berikan keterangan. Ya pasti kita semua manusia pasti harus belajar. Iya, paling ya kalau tanggapan kita sih yang namanya sidang etik memang harus dilakukan karena untuk supaya kedepannya tidak ada lagi perwakilan dari masyarakat yang disebut anggota dewan melakukan hal-hal yang sangat receh karena mereka posisinya itu sudah pejabat publik dan baiknya mereka itu lebih bijak lagi dalam memilih kata-kata ataupun lebih bijak lagi untuk melontarkan suatu statement yang memicu kemarahan masyarakat seperti kemarin. Dan dengan ada sidang kode etik ini mudah-mudahan sidang kode etik ini dilakukan secara fair, dilakukan secara terbuka agar masyarakat bisa melihat bahwa inilah sanksi dari beberapa anggota dewan yang membuat amarah masyarakat memuncak sehingga terjadinya kerusuhan di mana-mana kemarin itu. Nah, saya sih serahkan saja sama DPR sama MKD dan saya percaya bahwa DPR RI, MKD juga bisa melihat masalah ini secara objektif, bisa membedakan mana yang video hoax, mana yang fitnah, mana yang beneran, mana yang enggak, dan kita pikir secara objektif, fair mereka bisa melihat itu. Tapi saya tidak mau terlalu berharap banyak, ya saya serahkan saja. Saya siap, saya justru senang kalau ada sidang secara terbuka, saya senang. Karena saya sudah siap, karena saya sudah punya bahan-bahan dan semua lengkap. Kalau saya itu adalah korban fitnah dan korban hoax. Jadi video-video yang beredar ke saya itu adalah video-video yang memang diamplifikasi oleh orang tertentu, dibuat, didesain
Sehari itu bisa ada ribuan video yang memframing negatif saya, video-video lama saya dinaikkan dengan tulisan-tulisan gaji 3 juta kecil dan lain sebagainya. Itu kan bukan buatan saya. Memakai video lama saya dikasih narasi tulisan seolah-olah biar orang percaya itu kayak saya. Buktinya semua, dan joget di DPR pun saya punya buktinya bahwa tidak seperti yang orang framing selama ini. Dan juga kayak yang bilang gue artis, itu juga gue punya bukti bahwa itu adalah bukti wawancara gue di bulan Januari kemarin. Tapi ya ini memang framing jahat yang memang ditujukan untuk mendiskreditkan beberapa anggota DPR, ya institusi DPR, dan korban-korbannya kita-kita ini gitu. Di sisi lain, Sahroni yang lama tak muncul di tengah publik, kemarin menggelar silaturahmi dan pengajian di kediamannya dengan mengundang para tetangganya. Dalam acara tersebut, petinggi Partai Nasdem itu juga menceritakan peristiwa mencekam yang dialaminya saat rumahnya dijarah oleh orang-orang tak bertanggung jawab. Lantas seperti apa curhan Sahroni atas peristiwa tak mengenakan yang dialaminya, sampai-sampai menjadi orang paling dicari dan dibenci warga pada saat peristiwa aksi massa yang berujung kerusuhan. Hari ini ketemu sama Pak Haji Sahroni, sangat senang sekali dia bisa kembali lagi di sini. Semoga Pak Haji Ahmad Sahroni tetap menjadi orang baik dan selalu sukses terus untuk ke depan. Semoga Pak Haji bisa kembali lagi di sini menjadi DPR di Kebon Bawang ini. Warga Jakarta Utara, kita merasa senang kembali melihat lagi Bapak Sahroni yang alhamdulillah dalam keadaan sehat dan sudah gembira seperti sedia kala. Alhamdulillah, setahu kami Bapak Sahroni merupakan orang yang royal, yang memang untuk masyarakat, untuk warga sekitar tidak pernah pelit. Tapi Bapak Sahroni selalu mengusahakan apa yang bisa beliau bantu untuk kesejahteraan masyarakat Jakarta Utara, khususnya di wilayah Kampung Warakas ini. Semua orang membenci saya, semua orang mencari saya. Bapak Ibu, saya alhamdulillah tidak korupsi. Tapi dianggap rumah ini adalah duit rakyat dari hasil pajak. Yang menerima saya Pak Haji Dhani persis jam 10.15 malam. Saya lompat dari belakang ke rumahnya beliau. Saya mau lewat tangga di sana, itu ternyata rumah Pak Haji, dan kebetulan malam itu kondisinya gentengnya saya injak bunyi. Jadi nggak jadi, saya balik lagi ke rumah Pak Haji Dhani, dan di rumah Pak Haji Dhani itu ada tangga yang mau ke bawah, kebetulan orangnya belum ada. Nah, orang naik lagi mencari saya. Jadi ada 3 orang Bapak Ibu menghampiri di kamar mandi, ngelihat saya dan bertanya sama saya. Kebetulan muka saya kasih debu, dan sebelumnya saya ngumpet di atas plafon. Pintu kamar mandinya saya buka. Kalau Bapak Ibu tahu, saya kayak main film, dramanya luar biasa. 1 jam pertama, ini ada sebenarnya sebelum kejadian jam 15.12 saya ingat. Ada saya ketemu dengan perwakilan dari tokoh agama. Pak Imam sama Ibu Dini sama pembantu saya di rumah Pak Haji Rusdi di sebelah. Dia kaburnya ke sebelah. Terima kasih Pak Haji Rusdi. Mana Pak Haji Rusdi? Terima kasih Pak Haji sama istri yang telah menerima imam, istri dan pembantu saya di rumah sebelah. Saya dalam keadaan hari itu tidak percaya sama satu orang pun. Kenapa saya baru hadir pagi hari ini? Semua orang membenci saya, semua orang mencari saya. Konteks politik di dalam ruang publik ini di frame orang yang nggak ngerti kondisinya. Ini kalau nggak ditutup sama terpal, omongannya ya Allah ya Tuhan. Kebayang Bapak Ibu, foto keluarga pun dicuri. Dan jangan lupa untuk like,
subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.